Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami dan Allah Roh Kudus yang sudah memeteraikan kami. Kami bersyukur untuk segala kasih sayang-Mu dan seizin-Mu sehingga kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami bisa memuliakan Engkau dan kami bisa menjadi alat Tuhan selagi kami diberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan pada malam hari ini. Kami percaya pertemuan yang akan terjadi ini menjadi berkat bagi kami. Tolonglah Tuhan agar ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan di dalam kami memahami apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kegiatan pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih Dr. Joni Babisa yang sudah membuka kita. Kita masuk di diskusi saja, Pak ya. Nah, jadi topik yang kita ambil di sini, keselamatan segala zaman berpusat pada Kristus yang diambil dari Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 10 bunyinya demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, sebab kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya coba bertanya ini ke arah Pak Penatua Dr. Joni Babisa. Kalau kita melihat dari topik kita, Pak, bahwa keselamatan segala zaman berpusat pada Kristus. Kalau menurut pandangan biblikal yang Pak Dr. Joni miliki, apakah di zaman bangsa Israel atau bahkan sebelum bangsa Israel, keselamatan itu seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Saya itu Pak sekarang sudah mulai berpikir hari ini dan hari esok Pak, gitu ya. Oke. Ya, karena kalau bicara Injil hari ini, maka itu yang disampaikan dalam Efesus pasal 2. Ya, bagaimana Efesus pasal 2 itu menguliti keberadaan jemaat di Efesus sebelum menjadi percaya, termasuk keterus-terangan dari Rasul Paulus tentang keberadaannya gitu. Ujungnya adalah bahwa sebenarnya mereka itu adalah orang yang patut mendapatkan murka dari Allah. Karena status mereka kan mati, gitu. Nah, lalu kemudian ada perubahan terjadi, di mana karena anugerah Allah, maka Paulus akhirnya tidak jadi mendapatkan murka itu, termasuk kepada jemaat di Efesus juga yang percaya, tidak jadi mendapatkan murka itu. Nah, kalau mau memberikan ketegasan, karena ini adalah
wahyu yang diterima oleh Rasul Paulus, maka jelas yang mengubahkan di sana itu adalah Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Jadi karya itu yang mengubahkan mereka. Karya itulah yang kemudian ditawarkan kepada jemaat di Efesus untuk bisa menerima kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Yaitu kamu diselamatkan. Bagaimana cara diselamatkan? Oleh iman. Jadi ada di sana kasih karunia, ada di sana oleh iman. Dengan demikian kasih karunia memang betul sudah diberikan, tetapi hanya bisa diperoleh melalui iman. Objek iman adalah Kristus Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Jikalau kita percaya, maka kita akan menerima kasih karunia, kita diselamatkan. Lalu kemudian diberikan ketegasan bahwa itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan. Jadi posisi kita untuk pengharapan jelas. Kalau mau ke surga di atas, maka kita harus beriman kepada Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit pada karya yang sudah selesai. Lalu bagaimana dengan Israel? Israel di sana itu mengenalkan juga Kristus, tapi sayangnya ya mereka tolak gitu. Gitu. Jadi mulai dari menolak Allah Bapa, lalu menolak Allah Anak, lalu menolak Allah Roh Kudus. Saya tidak akan memaksakan. Cara berpikir saya adalah bahwa kebenaran hari ini, Injil hari ini, itu dihisapkan ke sana. Saya tidak akan memaksakan itu. Ya, karena memang setiap masa itu ada pengaturannya tersendiri. Dan itu kita harus hargai, gitu. Saya bersyukur karena ketika kita mau melihat masa lalu, baik dari Kejadian sampai sebelum surat-surat Rasul Paulus, itu kita selalu melihatnya dalam lensa 13 surat Rasul Paulus. Saya kira ini sesuatu yang membanggakan. Tetapi kalau kemudian hanya melihatnya seperti itu, maka kita tidak akan menjadi kaya. Kenapa? Karena ada kebenaran-kebenaran yang seharusnya kita bisa pelajari di setiap era itu, di setiap zaman itu lewat gitu kan. Jadi ketika kita memindahkan konsep, misalnya konsep sebelum Israel ke masa kini, atau konsep di masa Israel ke masa kini, maka kita hanya akan bermain-main di kebenaran horizontal gitu. Kebenaran yang juga berlaku hari ini. Walaupun itu ada di masa lalu, tapi kita akan kehilangan kebenaran vertikal yang sebenarnya itu menjadi pelajaran yang sangat-sangat bermanfaat, sangat menarik buat kita. Sehingga demikian kita bisa memahami bagaimana Allah, karakter Allah, sifat Allah, natur Allah. Tanpa pelajaran itu, maka kita tidak akan bisa kenal masalah keselamatan masuk surga. Di masa anugerah hari ini, apa yang dikatakan Yesus telah mati, dikuburkan, bangkit, ini sudah menjadi satu sistem keselamatan. Dulu kan tidak. Dia bukan menjadi satu sistem. Bukan sistem keselamatan seperti hari ini. Ini yang juga kita harus hargai. Sehingga sebenarnya lebih menarik bicara hari ini dan hari depan. Gitu. Iya, mohon maaf Pak. Kalau saya ingin menyampaikan tentang berita yang bahagia, maka saya harus menyampaikan bahwa percayalah pada Kristus yang sudah mati, dikuburkan, bangkit. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah ini sangat menarik karena tadi Pak Dr. Joni sudah menjelaskan bahwa objek di sini adalah pada sosok Yesus yang sudah mati, kemudian dikuburkan, dan kemudian dia bangkit. Tapi bukankah dulu juga begini Pak, sedikit ini memang agak menggelitik karena tadi Pak Dr. Joni tadi sudah membatasi kalau boleh today. Kan gitu. Jadi kita tidak bicara sesuatu yang sudah pas gitu ya. Tetapi coba kita kembali sedikit Pak, karena memang kata kamu dahulu telah mati. Jadi itu kan berarti mengacu pada peristiwa Eden ini Pak ya. Nah jadi di situ kan ada semacam satu deklarasi, bukan deklarasi, satu genderang yang dinyatakan oleh Allah sendiri ketika dia menggunakan kata dalam bahasa Ibrani itu ebah,
bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau akan memagut tuminya, tetapi keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Nah, kata Eba di sini adalah musuh bubuyutan atau semacam permusuhan yang akan terjadi terus-menerus sampai memang ada pada batas waktu. Atau dengan kata lain, beberapa teolog menyebutkan bahwa ini adalah pro-evangelium, artinya penginjilan pertama yang dilakukan bukan oleh Musa, bukan oleh siapa, tetapi oleh Allah sendiri. Nah, dengan kata lain bahwa kalau dulu keselamatan itu mengacu kepada pengorbanan pengorbanan yang diberikan lewat binatang, hewan dan sebagainya. Tapi pada masa nanti di peristiwa Yesus, yang seperti Paulus katakan bahwa penggenapan itu terjadi pada Yesus yang menyerahkan dirinya, dan kemudian itu yang disebut sebagai objek yang real. Kalau dulu itu sebagai objek figuratif atau gambaran bayangan. Sebentar Pak, sebelum ke arah situ saya ingin bertanya ke Profesor Jimmy Posangi. Prof, menyangkut soal kata ebah tadi atau protevangelium atau penginjilan pertama, dan bukan dilakukan oleh nabi atau manusia tetapi Allah sendiri, itu menurut Prof, itu ada kaitan enggak dengan Efesus pasal 2 ayat 89? Silakan Prof. Tadi dalam Kejadian 3 ayat 15 Ya. itu jelas sekali Tuhan Allah lebih dulu. Ya, betul. Kenapa Tuhan Allah mengatakan kepada mereka bahwa dosa mereka itu akan diampuni dengan cara figuratif yang ada di dalam Kejadian 3 ayat 15? Kan kita tahu bahwa situ dibilang bahwa kepala maksud di sini yaitu maut, dosa. Kemudian ada di situ tumit. Tumit maksudnya itu salib. Dan itu yang sudah Yesus kerjakan, disalib, mati, kubur, bangkit. Kristus yang mati, kubur, bangkit, dan dia jelaskan bahwa dia dari keturunan Daud. Karena urutannya itu mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Daud, Mesias. Itu urutannya. Itu kesabaran yang Tuhan berikan kepada manusia, yang sebenarnya ini manusia ini kalau sebenarnya ini tidak layak, sehingga mendapat kasih karunia yang di dalam Efesus 2 ayat 8. Dan benar yang sudah disampaikan oleh Pak Joni tadi, bahwa 3 pertama yaitu kasih karunia, kemudian keselamatan. Keselamatan itu sorga, karena beda antara orang Israel dengan yang zaman sekarang. Zaman sekarang eskatologinya sorga. Kalau zaman dulu eskatologinya bumi. Dan dia katakan mesti ada iman. Jadi mesti percaya bahwa Kristus mati kubur bangkit. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. 1 Korintus 3 jelas sekali. Sebab yang sangat penting, protos. Yang sangat penting coba saudara ketik di dalam gadget atau tanyakan ke Google. Atau mau tanya juga, boleh ke AI. Mau AI lebih canggih lagi? AI MeetX. Jelas sekali dia akan katakan yang sangat penting cuma satu itu. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. Berikut, Tuhan berikan konfirmasi bahwa masuk sorga itu bukan hasil usaha. Itu kedua. Kedua dia bilang masuk sorga itu pemberian. Kemudian dia bilang apa? Masuk sorga itu bukan hasil pekerjaan. Saya ada pengalaman naik Grab, dan waktu itu saya injili orang itu, dan sopir Grab bilang, Bapak, satu yang saya tidak setuju dengan Bapak.
Saya tanya, apa itu? Bilang, mana boleh masuk surga tanpa usaha? Ya, saudara mau jawab apa? Saya hanya jawab selamat berusaha dan selamat masuk neraka. Tidak bisa jawab lain lagi. Kemudian pernah saya injili seseorang. Saya tanya waktu itu. Saya tanya, percaya Yesus? Percaya. Kalau mati kemana? Ke surga. Wah, saya bilang hebat ya. Kenapa ke surga, Bapak? Saya tanya begitu. Dan dia jawab, ini penatua 25 tahun. Ah, Tuhan bilang bukan hasil pekerjaan, bukan karena pendeta, bukan karena penatua, bukan karena apa-apa, tapi karena iman tadi yang sudah disampaikan oleh pendeta Joni Pabisa tadi. Karena iman. Dan Tuhan berikan satu peringatan. Jangan sombong. Karena Lucifer jatuh, sombong. Adam dan Hawa jatuh, sombong. Mau jadi sama seperti Allah. Saya kira itu saja. Terima Oke, kasih. terima kasih Prof. Nah, saya melihat bahwa di zaman juga sebelum Kristus, bahwa keselamatan itu juga memang adalah sebuah anugerah ya, dan juga anugerah dan iman itu dia bagian yang tidak bisa terpisahkan. Jadi anugerah yang Allah berikan kepada manusia dari pihak Allah, kemudian dari pihak manusia itu juga ada iman begitu. Nah, sebentar Prof dan Pak Dr. Joni, saya coba ke Pastor Wilmar. Pak Wilmar, kira-kira melihat bagian yang tadi dijelaskan oleh kedua saudara kita, Dr. Joni dan Prof, apakah iman yang dimaksud ini iman sejajar atau secara horizontal, atau itu dibagi dalam bentuk yang tadi Pak Dokter sampaikan, ada kebenaran horizontal dan vertikal? Silakan Pak Pastor Wilmar. Penjelasan Pak Prof tadi bahwa keselamatan itu karena iman yang mengacu kepada anugerah. Nah, saya melihat bahwa dari peristiwa sebelum Kristus juga kan itu juga keselamatan karena anugerah dan iman. Nah, mungkin kalau kita coba divide di situ artinya memisahkan. Jadi iman itu dari pihak manusia, tetapi anugerah itu dari pihak Allah, dan itu menjadi suatu perpaduan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, ada orang yang bisa katakan begini, itu iman itu kan adalah upaya manusia. Kita tidak masuk di situ, Pak, diskusi kita. Tetapi yang saya maksud, apakah iman yang ada di sebelum Kristus dan iman yang ada setelah Kristus, apalagi sesudah kematiannya, apakah itu sama atau beda? Oh iya, terima kasih Pak. Memang kalau kita lihat di kitab Injil, khususnya kitab Yohanes, memang di sana Yesus sendiri menyatakan bahwa dia sendiri dengan Allah itu satu. Ya, jadi ketika memang dalam PL ada pertanyaan seperti itu, sebenarnya iman kita memang objeknya sama. Ya, jadi Allah yang sama, yaitu Yesus sebenarnya yang sesudah dia berinkarnasi, dan tidak beda karena Yesus sudah menyatakan berulang-ulang bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita membedakan objek iman ini memang agak-agak amis. Jadi itu Pak Wal. Oke. Sesederhana itu Pak Wil jawab ya. Oke. Kalau begitu saya coba ke Pak Joni kembali. Pak Dr. Joni, kalau dikatakan bahwa tadi ada apa frase yang saya tangkap tadi, ada horizontal ya, itu bagaimana mungkin bisa dijelaskan pengertian yang dimaksud kata horizontal itu? Silakan Pak. Kebenaran horizontal maksud ya. Iya, terima kasih. Jadi memang kalau mau lihat harmoninya teks-teks ayat Alkitab itu, maka kita harus bisa menemukan mana kebenaran non-horizontal yang kemudian kita kenal dengan sebutan vertikal, atau kebenaran aturan-aturan yang sementara berlangsung pada saat itu, dan kebenaran horizontal atau prinsip-prinsip kebenaran yang memang menjadi sifat, karakter, dan natur Allah. Contoh, Allah membenci dosa.
itu adalah kebenaran vertikal, tetapi juga sekaligus kebenaran horizontal, karena Allah membenci dosa itu tidak hanya berlaku untuk zaman tertentu. Di semua zaman, di dalam catatan Alkitab itu memang uh, Allah membenci dosa. Sama dengan anugerah. Anugerah di setiap zaman kita selalu melihat bahwa sebenarnya ada anugerah Allah dinyatakan di sana. Karena itu adalah sifat, karakter, dan natur Allah. Allah yang selalu berinisiatif. Ya, sampai hari ini Allah selalu berinisiatif. Lalu kemudian konsep iman lahir di sana. Apakah seseorang mempercayai tentang apa yang Allah inginkan pada saat itu? Disinilah yang membedakan. Ketika di Taman Eden, pengaturan Allah kepada Adam, kepada Hawa, itu berbeda dengan pengaturan Allah kepada manusia setelah jatuh dalam dosa, dan kemudian sampai menjelang Israel, Abraham di sana, sampai Israel, dan kemudian hari ini. Ketika di Taman Eden, kebenarannya itu cuma sederhana sekali. Tetapi justru sederhananya itu memberikan ruang kepada manusia untuk mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Ada godaan, lalu kemudian manusia melanggar ya. Jadi kebenaran vertikal dilanggar, manusia dihukum, tetapi ada prinsip-prinsip yang berlaku di sana yang kemudian menjadi kekasan Allah yang tidak berubah sampai hari ini. Jadi kalau dikatakan bahwa bukankah semuanya itu ada anugerah? Iya benar, itu ada anugerah. Tapi cara di dalam merespon anugerah itu yang berbeda. Kalau hari ini sistem keselamatannya itu sederhana, yaitu percaya pada Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Dulu tidak tidak sesederhana itu. Karena pada waktu Israel misalnya harus ditambah dengan ketaatan dan lain-lain. Oke, kita kembali pada peristiwa Adam. Ya, di mana Eden itu sebenarnya, peristiwa di Eden itu adalah, saya setuju kalau kemudian dikatakan sebagai asal usul kematian rohani. Lalu kemudian bagaimana kaitannya dengan Efesus pasal 1? Ini yang menjadi Efesus pasal 2. Ini yang menjadi menarik. Karena Efesus pasal 2 itu sebenarnya Paulus tidak sementara mengajar, tidak sedang mengajar teologi penciptaan, tetapi dia mengajar Injil anugerah terkait dengan keberadaan manusia yang berada di luar Kristus. Jadi kondisi masih di luar Kristus. Lalu kalau kita lanjut di Efesus pasal 3 ayat 2 sampai 9, itu penyingkapan rahasia kepada Paulus. Kita mau lihat ini bagaimana hubungan Eden, Adam dan Kristus. Kita lihat strukturnya. Adam jatuh, ya. Tetapi kemudian Kristus menebus. Adam berdosa, Kristus menjadi kebenaran. Adam akhirnya mendapatkan maut, Kristus memberikan hidup. Jadi di Adam, kemudian kita di dalam Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22. Sama seperti semua orang mati dalam Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam Kristus. Jadi, kalau kita lihat Efesus pasal 2 ayat 1, itu sebenarnya adalah kamu di dalam kondisi di Adam. Efesus pasal 2 ayat 5, kalau kita lihat ayat 5-nya, itu sudah menjadi kamu di dalam Kristus. Jadi ada perubahan di sana. Dia mati karena masih di kondisi Adam. Lalu kemudian Efesus pasal 2 ayat 5 menjadi hidup karena sudah berada dalam posisi Kristus. Jadi tidak tepat kalau kemudian kita mengatakan Efesus pasal 2 itu langsung menunjuk ke peristiwa Eden. Tetapi Efesus pasal 2 ayat 1 itu menunjuk pada kondisi manusia yang merupakan akibat langsung dari kegagalan di Eden yang terus berlangsung sampai seseorang dihidupkan di dalam Kristus. Kesimpulannya adalah begini. Kamu dahulu sudah mati, itu berakar pada kejatuhan Adam di Taman Eden sebagai sumber kematian rohani. Tetapi dalam Efesus pasal 2 ayat 1,
itu Paulus sedang berbicara tentang kondisi nyata dan personal di luar Kristus pada masa dispensasi anugerah, yaitu hidup dalam akibat Eden sampai Allah menghidupkan dia bersama Kristus oleh karena kasih karunia. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dengan penjelasan ini semakin lebih komprehensif. Saya sedikit ingin ke Pak Sem Kuriaku. Selamat malam Pak Sem. Pak Sem belum bisa, saya ke Pak Wi. Pak Wi, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Joni bahwa penjelasan mengenai historis dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus itu tidak langsung ke kejadian ya, itu hanya dampak dari peristiwa yang dilakukan oleh Adam. Kalau bicara tentang keselamatan, itu keselamatan yang seperti apa yang Pak pahami dalam konsep keselamatan? Oh iya, terima kasih Tuhan. Jadi memang kalau kita lihat Efesus pasal 2 ini, lihat konteksnya, memang dia akan mengarah ke Oranos. Tapi yang menariknya di ayat 6 itu dia pakai kata Oranios. Ya, artinya ini surga yang tertinggi. Ya, jadi surga yang tertinggi. Jadi sebenarnya ini sebuah sama dengan Filipi pasal 3 sebenarnya. Ya kan, jadi Paulus menggunakan Oranios, jadi tempat yang tinggi. Jadi keselamatan di sini adalah yang berhubungan dengan keselamatan jiwa yang memang endingnya adalah Oranios itu. Ya, jadi Oranios adalah surga yang paling tinggi. Jadi surga yang paling tinggi. Memang kalau kita lihat Paulus 2 Korintus 12 ayat 3 itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, keselamatan itu yang dimaksud Pak Wal. Ya. Oke, berarti Pak Wi setuju bahwa apa yang disebut tadi oleh Prof bahwa ini lebih spesifik kepada keselamatan yang terminasinya di surga, bukan di bumi, begitu? Ya, karena memang Paulus konteksnya Efesus pasal 2 memang berbicara surga di atas yang tinggi. Jadi Oranios itu surga di tempat yang tinggi. Iya. Itu Pak Wal. Di surga tingkat ketiga kan? Ya, dan memang kalau kita lihat Paulus memang tidak pernah berbicara tentang surga di bawah di bumi. Kalau kita lihat bahkan 2 Timotius 4 ayat 18, jelas tempatnya itu adalah surga Oranios, sama dengan kata yang dipakai dalam Efesus pasal 2 ayat 6 itu, konteks dari pasal ayat 8 dan 9 Efesus pasal 2 itu. Jadi kata yang sama dipakai di situ Oranios, jadi surga di tempat yang tinggi. Yang dimaksud Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 2 dan 3 itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Iya, Pak. Oke, baik. Lalu kalau begitu coba kita divide sekarang, Pak, bahwa sebelum kedatangan Yesus, sebelum kematian Yesus yang disebut-sebut oleh Paulus yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Prof Jimmy, ada 13 surat. Mohon maaf, lupa apakah Pak Joni atau Pak Jimmy yang menyampaikan itu 13 surat Paulus. Berarti sebelum itu orang yang selamat, ya, orang yang selamat itu arahnya kemana? Sama atau beda itu, Pak? Kalau tadi disebut di surga, berarti adakah keselamatan yang tidak di surga begitu? Kalau kita lihat memang dari pasal 1 Efesus, Allah melalui Paulus memang berbicara tentang berkat rohani yang ada di dalam Oranos itu. Jadi surga itu surga Oranios, ya kan? Jadi kalau lihat juga dalam Yohanes pasal 14, nah Allah juga berbicara tentang surga di atas sebenarnya. Karena kalau kita lihat latar belakang Injil Yohanes kan, Yohanes berbicara tentang Allah. Beda dengan 3 Injil sinoptis. Matius berbicara Yesus sebagai raja, Markus berbicara Yesus sebagai manusia,
Lukas, Yesus digambarkan sebagai hamba. Nah, Yohanes dia menekankan Yesus sebagai Allah. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat Yohanes pasal 14, tujuan Yesus memang menyediakan tempat di surga sebenarnya. Ya. Jadi itu Pak Wal. Nah, persoalan nanti ada yang di bumi, itu persoalan lain lagi. Iya kan, kalau kita lihat hubungan dengan Israel. Ya, karena kalau Israel kan sudah janjikan mulai dari Kejadian 12 bahwa mereka akan mewarisi tanah Kanaan kekal selama-lamanya. Ya, tetapi ketika Yesus mereka tolak sebagai raja yang sebenarnya akan menjadi memimpin mereka, mereka tolak. Nah, terjadi perubahan rancangan Allah di sana bahwa baik Israel non Israel yang percaya kepada Yesus saat ini, tempatnya bukan lagi tempat yang di bawah ini. Jadi bukan lagi mewarisi tanah Kanaan yang Allah janjikan kekal selama-lamanya turun-temurun. Nah, bukan lagi itu. Itu sebabnya Paulus berbeda dengan Petrus. Ya, kalau Paulus dia selalu menekankan Oranos, tempat yang di atas. Itu bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 18 itu. Ya, jadi Paulus akan masuk dalam kerajaannya di Oranios, surga yang tinggi. Nah, ini sama kata di pasal 2 ayat 6 Efesus. Oke, baik Pak. Itu yang tadi ingin ada penegasan bahwa keselamatan yang disebut di dalam Efesus pasal 2 tadi itu juga sudah strict langsung berbicara kepada keselamatan ke arah surga begitu ya? Ya. Oke. Setuju. Oke. Kalau begitu menurut Pak Joni Pabisa, Dr. Joni, apakah yang dimaksud tadi hubungan antara Uranus dengan bumi itu sesuatu yang berbeda, Pak? Ya, ini bicara eskatologi ya. Ya. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan sorga, ya sorga di atas, gitu. Jadi ketiga itu disebut sebagai eskatologi bagi gereja tubuh Kristus, maka itu pasti sorga di atas. Dan Wahyu 3, Filipi pasal 3 ayat 20 jelas mengatakan bahwa kalau Efesus pasal 2 ayat 5 sudah terjadi, maka kewargaan kita itu adalah di dalam sorga. Sorga yang dimaksud ini adalah sorga di atas. Tempat kediaman Allah di sana. Dulu tidak ada yang bisa masuk ke sana. Tetapi kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan itu akibat Israel melakukan penolakan. Di luar pengharapan seperti yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika wahyu langsung yang diterima dari Kristus itu telah selesai, maka semuanya menunjuk pada pengharapan di bumi. Jadi kalau kita tidak menjadi bagian dari gereja tubuh Kristus, maka pengharapannya itu bukanlah sorga di atas. Itu pasti di bumi. Oleh karena itu, menjadi penting hari ini. Kita ini memiliki kepastian kemana. Setelah hidup ini berakhir, kita mau kemana? Pengharapan kita kemana? Sorga di ataskah seperti yang Rasul Paulus maksudkan? Ataukah di bumi seperti yang dimaksudkan di dalam pemberitaan-pemberitaan para rasul, 12 rasul itu? Itu pilihan. Dan semua orang yang memilih itu sah-sah saja gitu. Termasuk ketika Prof tadi katakan bahwa ketika menginjil, ada orang yang bilang, wah saya masuk surga ini tidak cukup dengan percaya saja, tetapi harus dengan berbuat. Lalu kemudian Prof mengatakan selamat, ya, selamat berbuat baik dan selamat menikmati neraka. Karena kebenaran Alkitab hari ini bahwa
masuk surga itu bukan karena perbuatan, bukan karena usaha. Itu clear sebenarnya di sana. Bahkan di bagian lain dikatakan bahwa kesalehan kita itu sangat kotor sekali. Ya, lebih kotor dari apa yang kita pikirkan sebenarnya. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan. Jadi ketiga orang beranggapan bahwa ada kontribusi perbuatan untuk bisa masuk surga di atas, maka itu jelas tidak akan ke surga di atas. Dan kalau ada kontribusi untuk bisa hidup di bumi sebagai pengharapannya, maka dia harus menguji apakah dia taat atau tidak. Karena kesempurnaan ketaatan itu menjadi syarat. Dalam Yakobus, kan surat Yakobus jelas sekali bahwa kesempurnaan ketaatan itu adalah syarat. Satu cacat, maka cacat seluruhnya. Oleh karena itu, tawaran lagi kepada kita. Hari ini, Injil untuk menyelamatkan kita masuk surga adalah percaya kepada Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Percaya pada karya yang sudah selesai. Bukan percaya hanya sekedar percaya, tapi harus betul-betul percaya pada Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Terima kasih. Jadi oke, baik, terima kasih Pak. Saya mulai merasakan ada sesuatu yang ditekankan di sini Pak, bahwa Pak Joni sedang membuat perbedaan atau perbandingan antara orang yang ada di dalam program yang Paulus sebut itu sebagai 13 surat yang tadi Pak Prof sampaikan dengan surat-surat yang lain. Berarti yang kalau surat-surat yang lain itu terminasinya kemana ini Pak? Apakah sama perginya ke surga atau ke bumi? Bumi. Ke bumi. Itu yang saya ingin coba ambil benang merahnya. Jadi rupanya Paulus ini dalam satu misi yang khusus begitu Pak ya. Sementara kalau di sebelum Paulus bahkan sampai pada Yesus pun sendiri itu masih dalam satu program-program yang berbeda dengan apa yang Allah percayakan kepada Paulus. Bukan Makanya itu yang ingin Pak Joni. Makanya Pastor Walda, Ya silakan. sah-sah saja kalau kemudian orang mengatakan selamat ke Yerusalem baru. Sah-sah saja sebenarnya. Karena memang ada pengharapan ke sana kan. Jadi setelah tubuh Kristus ini diangkat gitu, lalu dibawa ke surga oleh Yesus, akan ada satu masa di mana Alkitab katakan itu adalah masa kesusahan besar. Setelah mampu melewati masa kesusahan besar, dia akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. 1000 tahunnya seperti apa? Ya pokoknya 1000 tahun. Alkitab katakan begitu. Lalu kemudian berproses lagi, ada waktu di mana terjadi penyucian bumi, pembakaran bumi, lalu masuk dalam pengadilan tahta putih. Nah, di pengadilan tahta putih ini bukan untuk mengadili orang itu bakal masuk dalam bumi baru atau tidak. Karena pengadilan tahta putih itu adalah penghakiman untuk ke neraka. Saya kira begitu. Maka sangat susah sekali kalau orang di hari ini mau mengandalkan perbuatan baik itu sebagai syarat keselamatan. Sangat susah sekali. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Itu kita kira sudah clear Pak tadi dibahas ya, bahwa Efesus 2 ayat 89 itu jelas, selamat karena iman, bukan perbuatan, bukan usaha. Jadi itu sudah clear di situ. Yang ingin mungkin saya coba shoot di sini adalah semacam ada perbedaan jadi dari surat-surat yang sudah disampaikan oleh Prof. Saya kembali ke Prof. Prof tadi bisa dengar ini Prof? Oke, terima kasih. Kalau tadi yang Pak Dr. Joni sampaikan bahwa saya tangkap juga ada satu frase juga yang disebut di situ adalah GTK, Gereja Tubuh Kristus. Jadi kalau begitu ada perbedaankah dengan selain Gereja Tubuh Kristus begitu? Ada dua program yang lain atau
satu program tapi destinasi beda. Menurut Prof seperti apa ini? Menyambung penyampaian Baik. yang disampaikan oleh tadi Pak Dr. Joni. Silakan Prof. Memang kalau kita melihat Yesus itu dalam dua hal. Paulus sebelum dia melihat Yesus sebagai Tuhan, dia melihat Yesus sebagai manusia. Jelas sekali di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16, ya. Jelas sekali bahwa dia melihat Yesus. Waktu dia melihat Yesus sebagai manusia, apa jadi? Orang-orang di dalam Yesus ditangkap, dimasukkan ke penjara, dibunuh. Contoh yang dibunuh itu Stefanus. Tetapi ketika dia melihat Yesus sebagai Tuhan, dia berubah. Waktu Yesus sebagai manusia, jelas sekali Yesus katakan di dalam doa Bapa kami, ayatnya yang Matius 6 ayat 10. Jelas sekali. Datanglah kerajaanmu. Itu kalau datanglah kerajaanmu, bagaimana? Pasti di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Karena Yesus berbicara tentang bumi. Waktu Yesus sebagai manusia. Dan dia bandingkan ada dua tempat. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nanti kepada Paulus, baru Yesus katakan bahwa tempat kita, warga negara kita, adalah di dalam sorga. Dan itu jelas sekali programnya beda. Program bumi, mereka yang akan masuk dalam Yerusalem baru, itu harus terdiri dari 12 suku. Abraham saja, Ishak, Yakub bahkan, tidak tahu saya suku apa mereka. Abraham itu, ada orang katakan bahwa dia akan masuk di dalam Yerusalem baru. Dengan mengatakan, coba baca di dalam Ibrani 11 ayat 10. Ketika saya membaca Ibrani 11 ayat 10, dan ketika saya tanya pada MidX AI, pada Artificial Intelligence AI MidX, itu pengharapan bukanlah Yerusalem baru. Aduh, jelas sekali itu. Dan saya setuju, karena saya baca-baca juga di dalam kitab Roma, Abraham itu programnya di bumi, tapi bukan Yerusalem baru. Jadi program ini ada dua, yaitu yang di sorga dan yang di bumi, yang sudah lebih dulu Tuhan Yesus katakan di dalam doa Bapa kami. Oke, baik. Terima kasih Prof. Iya, saya juga melihat itu di Ibrani pasal 11 itu, Abraham menanti-nantikan satu kota yang dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri, ya. Nah, itu memang itu tidak menjelaskan secara literal apakah itu Yerusalem baru, tetapi ketika Prof masuk di dalam alat tools AI MidX menjelaskan pada posisi langit baru dan bumi baru. Begitu Prof, ya? Oke. Ada satu yang menarik ini Prof yang saya tangkap dari penjelasan. Jadi berarti sumber perintah itu dari pribadi yang sama, tetapi ketika perintah itu muncul pada dua perintah yang berbeda. Yang saya maksud begini Prof tadi, untuk membedakan bahwa dari sumbernya itu, sourcesnya adalah Yesus sendiri, tetapi kemudian memberikan perintah kepada Paulus dengan destinasinya di Uranos atau di surga, sementara kepada Petrus itu di langit baru dan bumi baru, dan lebih khusus ke Yerusalem baru. Begitu Prof? Oke, terima kasih. Saya coba ke Pak ulang. Pak Wilmar, masih ada ini? Oh, mungkin ada traffic delta. Saya ke Pak. Masih bisa Pak?
Bisa, bisa, bisa. Oke, tadi kalau dikatakan oleh Pak Dr. Joni Pabisa bahwa ada GTK. Nah, selain dari GTK itu ada program apa lagi? Ya, uh, tadi mungkin sudah disinggung-singgung juga oleh Pak Dr. Joni. Jadi kalau kita lihat posisi bangsa Israel mulai dari Kejadian 12, ada ikatan janji Allah dengan bangsa Israel, dengan umat pilihan Tuhan ini, keturunan Abraham ini, baik kepada Ishak. Jadi kepada Abraham Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Kejadian 17 ayat 1 sampai 10, kepada Ishak Kejadian 26 ayat 12-13, kepada Yakub Kejadian 28 ayat 3 sampai 6 itu. Nah, itu ada janji yang sama. Nah, janjinya adalah, kalau lihat janji kedua di Kejadian 12 itu adalah mewarisi tanah Kanaan kekal selama-lamanya dan turun-temurun. Ya, jadi memang kalau kita lihat di dalam 1 Petrus juga, sebentar Pak Wal ya. Ya, 1 Petrus pasal 2 Petrus pasal 3, memang ada perbedaan dengan Paulus, tetapi sesuai dengan janjinya, ini 2 Petrus pasal 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, ini sebenarnya, ini janji ini kan berangkat dari hubungan janji Allah dengan bangsa Israel. Memang Allah tidak akan pernah ingkari sampai kapanpun. Yaitu janji yang mana? Mewarisi tanah Kanaan kekal selama-lamanya dan turun-temurun. Kalau kita lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 7, Kejadian 17 ayat 1 sampai 10. Nah, mewarisi tanah Kanaan ini yang mana sebenarnya? Itu yang sekarang menjadi perebutan adalah Yerusalem. Ya, nah Yerusalem ini yang akan diperbarui dan itu memang akan menjadi tempat mereka sampai kapanpun. Itu sebabnya dalam 2 Petrus pasal 3 13, Petrus beda dengan Paulus. Petrus bilang, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, kalau kita lihat, rujuk lagi ke Wahyu pasal 21, lebih jelas di sana bahwa mereka ini akan menjadi hakim. Ya, itu sebabnya Yerusalem baru ini hanya tertulis 12 suku Israel, tidak ada suku-suku lain di seluruh bumi ini selain 12 suku Israel. Kan itu janji memang Allah akan tepati sampai kapanpun. Iya. Jadi programnya memang seperti itu, bahwa ada dua. Jadi tadi yang sudah disinggung Pak Dr. Joni juga, Prof. Jimmy juga. Jadi ada untuk GTK. GTK ini adalah tempat yang tinggi, Oranios itu, atau surga itu, ya, tempat Paulus itu dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 23, diangkat ke tingkat yang ketiga itu sebenarnya Oranios itu ya, Uranos. Ya, jadi beda dengan Petrus. Karena memang ada janji itu yang Allah sudah berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janji yang sama, mewarisi tanah Kanaan kekal selama-lamanya, turun-temurun. Sementara begitu Pak Wal. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi yang kita mau bikin penegasan sekarang sebelum masuk di kesimpulan bahwa ternyata Allah membedakan antara satu bangsa dengan bangsa-bangsa yang lain, atau dapat dikatakan sebagai Israel itu sebagai representasi Allah untuk satu program ke tempat yang lain, sementara Paulus berbeda dengan Petrus, begitu ya. Karena Paulus seringkali mengungkapkan itu dengan bahasa-bahasa yang literal sekali, bahwa destinasi kita atau tujuan terakhir kita itu ada di atas, bukan di bawah. Sementara Petrus itu selalu berbicara, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat, begitu kan Pak Bia? Ini cuma make sure saja Pak, untuk memastikan. Saya kembali ke Pak John. Pak, sekarang kita berada pada penghujung ini. Jadi sudah jelas bahwa untuk di program yang sekarang ini, kalau ada orang katakan begini, saya tidak mau ke surga, saya mau ke Yerusalem baru. Tepatkah itu Pak? Ya dan tidak. Oh, gantung itu orang Jakarta bilang ngegantung atau gimana ini? Silakan Pak. Ya, karena itu kan pilih dia, iya kalau pilihan. Oke, sekarang kalaupun misalnya dia katakan saya mau di situ, apakah dia bisa ke situ? Atau karena
Ketetapannya Allah misalnya begini, kalau ketetapan Allah kan tidak, menurut saya Pak ya, nanti tolong dikoreksi, ketetapan Allah itu selalu ya, sungguh dan amin, satu is satu, tidak pernah ada dua, begitu dong. Nah jadi kalau mau dikatakan bahwa saya ingin ke Yerusalem untuk sekarang, ini masih tepat kira-kira? Atau ini tepat pada sasarannya atau? Iya, saya cuma mau mengatakan begini, selamat kalau Anda berhasil bisa masuk ke sana. Hmm, begitu ya. Ya, Tapi kalau dia katakan saya ingin ke surga, puji Tuhan. puji Tuhan. Saya harus mengecek dulu. Mau ke surga di atas itu karena apa gitu. Iya, tadi sudah jelaskan Pak, bahwa kalau misalnya di surga itu dengan syarat yang tadi di Efesus 2 tadi yang kita jadi bahan di dalam Efesus 2 ayat 89. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kan gitu Pak. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kan begitu Pak ya? Iya. Nah, jadi Iya, tapi bentuk semacam ada iman itu, ketegasan di sini Pak. caranya itu yang harus kita cek kembali. Jadi kalau misalnya ada ketegasan seperti ini, kita mungkin bisa lihat bahwa orang sekalipun dia mau untuk pergi ke Yerusalem baru misalnya, tetapi itu bukan untuk kita, berarti pasti dia tidak bisa ke sana Pak ya? Iya. Makanya iya benar-benar. Tetapi kalau dia sudah percaya pada Kristus yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit, maka saya yakin bahwa dia pasti akan ke surga di atas. Oke. Persoalannya adalah tingkat pengertian, Pak. Iya, oke. Tingkat pengertian inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan semua kebenaran yang memang ada di dalam Alkitab gitu. Jadi kita tidak boleh melakukan pemaksaan kebenaran vertikal untuk diterapkan menjadi kebenaran horizontal, kecuali kebenaran itu sendiri memang adalah kebenaran horizontal gitu. Ya, jadi kebenaran vertikal kalau memang dia cuma sifatnya vertikal itu tidak bisa dipaksakan menjadi kebenaran horizontal. Tapi fakta di dalam Alkitab bahwa ada kebenaran vertikal yang ternyata itu dapat berlanjut menjadi kebenaran horizontal. Apakah kemudian saya yang harus mengatakan itu dapat lanjut? Tidak. Karena memang itu adalah sifat, karakter, dan natur Allah. Contoh Pak. Kita tidak bisa tolak. Langsung aja ke contoh. Kira-kira yang dimaksud itu seperti apa? Ya itu Allah membenci dosa. Oh, oke. Ya, semua karena iman. Oke. Saya setuju. Tapi bentuk iman itu yang perlu kita cari tahu. Makanya kalau ada yang mengatakan, Pak, saya percaya bahwa saya hari ini pasti ke surga di atas. Saya tentu harus bersuka cita. Dan saya mengatakan, puji Tuhan. Tetapi saya akan lanjut, Pak. Saya akan mengatakan begini. Mengapa kamu yakin sekali bahwa kamu pasti ke surga di atas? Gitu. Kalau kemudian jawabannya tadi seperti yang Prof. Posangi sampaikan. Karena saya 25 tahun sudah menjadi penatua, maka ini perlu saya luruskan. Gitu ya. Okay. Saya harus mengatakan kepada yang bersangkutan, Bapak, kalau yakin bahwa Bapak itu pasti ke surga di atas, maka seharusnya yang harus diyakini adalah bahwa yang bisa membuat Bapak ke surga di atas itu adalah pada karya yang sudah selesai, di mana Yesus telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Jadi kalau kita menginjil, menyampaikan berita firman Tuhan, ini tanggung jawab kita, gitu ya. Tanggung jawab kita agar memberikan informasi yang lengkap. Jadi kita jangan kemudian memastikan orang pasti ke surga di atas itu dalam pikiran kita, tidak. Tetapi harus diyakini itu lewat pemberitaan yang kita lakukan. Sampaikan semuanya kepada orang lain supaya mereka bisa mengerti tentang kebenaran itu. Lalu mereka percaya. Karena percaya itulah yang membuat dia bisa ke surga. Hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang dipercayai bahwa dia telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Baik. Kalaupun kemudian saya mengajak orang itu berdoa, silakan ajak dia berdoa. Tapi doa harus tidak dipandang sebagai syarat yang menyelamatkan.
itu hanyalah sebagai ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saya sudah dilayakkan oleh Tuhan Yesus menerima karya yang sudah selesai. Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit. Saya hanya bisa bilang begitu, Pak. Karena kita juga kan mengatakan begini, kalau Pak Pastor Walda tanya ke saya, Pak John sudah pasti ke surga? Saya pasti bilang, saya pasti ke surga. Mengapa? Karena tingkat pengertian saya sudah memahami itu. Tapi apakah benar-benar kita ke surga? Gitu kan? Ini menjadi pertanyaan. Ini kita harus jawab bersama. Apakah saya yang mengaku pasti ke surga, itu benar-benar ke surga? Kalau saya ditanya, apakah benar-benar ke surga? Saya katakan iya. Oh, apa alasannya? Karena saya percaya pada berita Injil hari ini, yaitu Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit. Kalau tidak ada itu, maka jangan sampai kita tidak benar-benar ke surga. Hanya memahami saja bahwa kita ke surga, tetapi tidak benar-benar ke surga. Nah, saya kalau menginjil, saya ingin memastikan bahwa orang yang saya sampaikan Injil itu memahami benar-benar ke surga. Bukan hanya bilang, saya pasti ke surga. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa. Pak John tadi sudah mengungkapkan ini, saya pikir ini akan menjadi kesimpulan, tapi ternyata bukan ternyata. Saya masih penasaran ini, Prof. Kalau dikatakan tadi bahwa saya betul-betul sudah ke surga, tapi besok-besok saya berbuat kesalahan, apakah keselamatan saya itu bisa hilang? Menurut Prof, silakan. Saya ingat ilustrasi dari Pastor Ben. Dia ambil botol. Ini botol toh. So siap ya? Dia bilang bahwa ini gambaran Kristus. Yesus Kristus. Ketika kita percaya, kita masuk dalam botol. Kemudian Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 itu, Dok ya, Prof ya? Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Meterai. Kita sudah di dalam. Mau keluar bagaimana lagi? Sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya. Itu ilustrasinya. Luar Bagus sekali. Saya senang sekali ilustrasi itu. Kita sudah ada di dalam. Makanya demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1 ya. Roma 8 ayat 1. Itu luar biasa. Saya usul Silakan, Prof. supaya orang bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi soal horizontal dan vertikal. Ya. Tolong AI alamatnya itu ditaruh di dalam Zoom meeting ini supaya mereka yang suka mengerti tentang vertikal dan horizontal itu akan melihat dari dalam promptnya, dia bikin pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ini jawaban yang sederhana dengan satu ilustrasi yang singkat, tapi menjawab secara esensi. Tidak ada bilang jawaban ngambang gitu ya, tapi sudah langsung. Oke, kita sebelum datang pada kesimpulan dan akan kita coba gali lewat audiens yang ada di sini, partisipan, saya ingin bertanya ke Pak Pastor Wilmar. Ini Pak, di ayat 10 di situ bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik. Yang sebenarnya ini pekerjaan baik mendahului keselamatan atau keselamatan mendahului pekerjaan baik? Ya, Pak Wal, ya. Silakan. Jadi konsep. Ya. Ya, jadi kalau lihat dari ayat 1 pasal 2 ini kan setuju dengan Pak Dr. Joni tadi bahwa mati di situ adalah akibat dari ketidakkepercayaan manusia terhadap firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 itu ayat 17, Kejadian pasal 2 ayat 17. Ya, jadi manusia sudah dalam keadaan mati, harus butuh pertolongan. Jadi memang konsep Allah adalah keselamatan mendahului itu, karena memang manusia tidak berdaya sebenarnya kan. Ya, jadi Allah yang berinisiatif menyediakan jalan itu, dan setiap orang yang tadi hidup dalam dosa itu di dalam ayat 1 sampai ayat 3 itu ya butuh keselamatan.
Nah, setelah dia memiliki keselamatan, nah itu ayat 10 bahwa Allah memang menyiapkan, Allah memang merancangkan orang setelah dihidupkan tadi dari mati tadi seperti apa ya, patung ya, katakanlah begitu. Ya karena itu mati nekros. Memang kalau saya lihat kata mati di Kejadian 2 ayat 17 itu tidak, dalam Septuaginta dia tidak menggunakan kata mati di dalam ayat 1 Efesus pasal 2. Ya, jadi akibat, benar, saya setuju dengan Pak Dr. Joni tadi. Jadi memang mendahului keselamatan, keselamatan mendahului, baru orang yang sudah dihidupkan memiliki keselamatan memang harus hidup dalam perbuatan baik sebagaimana rancangan Allah. Demikian Pak Wal. Baik, terima kasih. Pak Prof mau tambahkan sebelum kita lempar ke floor ini? Benar sekali. Jadi selamat supaya kita berbuat baik. Jadi Allah itu pertama dia berikan grace. Grace itu anugerah. Ya. Dan dia berikan mercy. Mercy itu pengasihan. Apa mercy yang dia berikan? Dia eklesia kita dari perbuatan jahat. Dia eklesia kita untuk berbuat baik. Waduh, hebat sekali Tuhan Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dr. Joni mau tambahkan ini dalam ayat yang 10 tadi? Lebih tepat tadi, Dok, Ecclesia Kuriakos ya? Oke, silakan. Ayat 10 itu adalah ayat yang selalu membuat saya semangat kalau mengkhotbahkan itu. Mengapa? Karena ayat 10 itu sebenarnya bukan perintah moral, ya. Tetapi ayat 10 itu bicara tentang bagaimana posisi dan akibat setelah kita diselamatkan. Ya, jadi pertama ketika kita bicara Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, maka jelas sekali di sana bahwa manusia tidak ada apa-apa, tidak ada andil di sana. Bahwa keselamatan bukan hasil pekerjaan. Kemudian Efesus pasal 2 ayat 5 kita ke atas lagi, di sana Allah yang menghidupkan. Lalu ayat 6 itu bicara posisi di dalam Kristus. Jadi ayat 10 berbicara tentang bagaimana setelah orang percaya itu diselamatkan, bukan bicara cara diselamatkan. Itu yang menjadi penting barangkali. Dan ada kita ini bukan diperbaiki oleh Allah sebenarnya, tetapi memang dibuat baru oleh Allah. Lalu kemudian kita diberikan posisi surgawi, diciptakan dalam Kristus. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada ruang lagi untuk mengatakan bahwa kita akan hilang keselamatannya karena kita diciptakan dalam Kristus gitu. Ya. Ilustrasi yang disampaikan oleh Prof tadi itu sangat bagus sekali bahwa kita disegel oleh Roh Kudus gitu. Kalau saya selalu mengatakan kepada mahasiswa kami, pengendalian diri itu perlu tetapi tidak cukup. Tetapi harus penjarakan dirimu dalam pengendalian diri. Supaya kalau jatuh, tetap jatuh dalam genggaman Allah, tetap berada dalam penjara itu. Gitu ya. Karena memang kan keberadaan manusia ini, wah, seberapa jagonya tetap juga ada peluang untuk gagal gitu ya. Tetapi kita bersyukur bahwa kegagalan itu tidak menyebabkan kita keluar dari anugerah, tidak menyebabkan kita kehilangan keselamatan, karena kita telah dimateraikan, kita telah diciptakan, kita telah diposisikan secara permanen oleh Kristus. Jadi kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, kalaupun kemudian karena kekeliruan, kita juga tidak bisa digagalkan oleh perbuatan, oleh kesalahan. Itu hukum, itulah sistem keselamatan yang Tuhan sudah bangun di masa anugerah ini. Di masa di mana memang sistemnya itu tidak pernah dibicarakan, tidak pernah diwahyukan, dan ini yang membuat orang jadi bingung kan? Jadi bingung. Kok ada seperti ini? Karena ini sesuatu yang memang tidak pernah dibicarakan, maka pengharapannya pun itu berbeda. Ya, bahwa Allah tidak pernah menggagalkan apa yang sudah pernah ia katakan kepada Israel, seperti yang Pastor Wilmar tadi katakan. Bumi ke bumi, iya, tapi bukan untuk gereja tubuh Kristus. Gereja tubuh Kristus itu tempatnya khusus di atas.
Jadi kalau hari ini kita bicara gereja tubuh Kristus, pengharapannya di mana? Bukan bumi ke bumi, bukan. Tetapi pengharapan kita adalah surga di atas. Dan surga di atas itu sifatnya permanen. Jadi, mari kita lihat urutannya ya, saya ulang. Efesus pasal 2 ayat 5 dan ayat 8, Allah menyelamatkan oleh kasih karunia. Allah menciptakan identitas baru. Kita sebagai buatan Allah. Allah menempatkan kita di dalam posisi surgawi, yaitu di dalam Kristus. Allah menetapkan tujuan hidup dengan memperlengkapi kita untuk mampu melakukan pekerjaan baik. Sehingga saya melihat ini adalah mesin otomatis memang yang disematkan kepada setiap orang yang percaya. Kemudian kita harus hidup di dalamnya sebagai buah, bukan sebagai syarat. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah lah yang membuat kita mampu untuk hidup di dalam perbuatan ataupun pekerjaan baik. Jadi sama sekali memang tidak ada usaha kita di dalam keselamatan itu. Nah, kalau bicara tentang pahala mahkota, ya itu urusan Tuhan sajalah, gitu ya. Oke. Selama yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan, semoga memuliakan Tuhan. Kan begitu saja kan. kita kan tidak bisa ini, karena ukuran Allah itu adalah ukuran yang tidak terpikirkan oleh kita. Ya. Kita tidak boleh terlalu gegabah mengatakan, wah saya sudah rajin beribadah, dengan demikian saya pasti akan mendapatkan mahkota. Tunggu dulu. Tuhan yang akan uji kan, tunggu dulu. Mau masuk dulu diuji ini. Jangan-jangan terbakar atau tidak ini. Kita berharap bahwa kita memuliakan Tuhan, Baik. sehingga pekerjaan yang kita lakukan ini tidak terbakar. Yes, Kalau yes, terbakar ya. tidak apa-apa, tetap masuk surga. Di surga itu tidak tahulah. Saya tidak tahu bagaimana di surga. Yang jelas tidak pernah ada iri hati, tidak pernah rasa susah-susah. Makanya mengapa banyak orang yang rindu untuk ke surga. Tetapi ketika ditanya mau mati atau nyanda, banyak orang yang tidak mau. Karena mereka tidak tahu kemana, Pak ya. Oke. Itu genap. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Sehingga genap. Serindu. Sehingga Serindu. ya genap sudah apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 11 itu ya, ayat 36. Ya. Segala sesuatu dari, oleh, dan untuk bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya ingin kita masih ada kesempatan beberapa menit ke depan, Prof. Jadi saya coba mau lempar ke floor ini untuk menanyakan dari topik yang kita bahas malam hari ini. Silakan saya buka kesempatan untuk mau bertanya atau mau diskusi. Silakan. Pak Charles, Ibu, ini Kak Non ya, kalau nggak salah ya. Non Cewaro. Kenapa? Selamat. Pak Charles silakan mau bertanya atau mau menambahkan. Silakan. Gini Pak ya, saya sebenarnya kalau dengar gini saya jadi confused, saya bertambah besar. Confused Pak. Dari sejak saya masih kecil sampai sekarang itu ada ratusan pendeta memberi khotbah dengan bermacam-macam penafsiran. Saya nggak tahu A, B, C, D itu mana yang benar, itu mana jadi pegangan kita. Itu saya terus terang saya jadi sekarang saya baca ya, saya senang filsafat ya. Nah, saya senang filsafat, neuroscience dan psikologi. Terus kita kalau dengar cerita tentang umur alam semesta ini Pak ya, itu kan menurut NASA itu udah 14 miliar tahun lebih Pak ya. Berarti jumlah manusia di dunia ini udah berapa miliar sih loh. Banyak. Yang sudah mati itu belum ada yang bangkit dan menceritakan tentang kebenarannya ada di surga dan neraka. Di sana tidak ada. Satu pun tidak ada. Ada dibikin jadi skenario film 2012, film apa segala macam. Nah itu saya mau tanya. Jadi benar surga itu ada atau enggak? Itu aja tanda tanya saya itu. Itu aja deh. Nanti kalau saya tanya perpanjang bisa lebih dalam Pak. Tapi sekedar itu aja deh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Charles. Jadi Pak Charles ini ingin make sure saja ya, apakah surga itu ada atau tidak. Tapi tentu ini kita tidak berandai, juga tidak berspekulasi. Tapi kita akan tentu menjawab berdasarkan buku kekristenan ya, yang kita pegang ini adalah Alkitab. Saya mulai dari Prof. Jimmy. Silakan Prof. Terima kasih. Ini soal iman. Tapi saya mau katakan,
bahwa sorga itu ada. Dan saya perhatikan di dalam saya belajar Alkitab, setiap kali saya membaca, beda sekali dengan saya membaca buku kalau saya sudah tahu selesai. Tapi kalau Alkitab, Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9 itu, sudah kalau hitungnya 1976, berarti sudah 50 tahun, boleh? Boleh. Ya, 50 tahun saya sudah tahu Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tapi power itu dibilang oleh Tuhan bahwa Injil kekuatan Allah. Apa itu kekuatan Allah? Yang kita sebut Kristus mati untuk dosa-dosa kita, dia dikuburkan, dan dia bangkit. Dan kalau percaya itu, masuk surga. Itu saja yang saya bisa katakan dari pengalaman hidup saya. Saya katakan bahwa surga itu ada, karena terasa sekali perubahan dalam hidup dan kebahagiaan di dalam hidup, sukacita di dalam hidup, kerinduan kembali ke sorga sesuai yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 8. Terlebih suka aku beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Orang lain takut sekali kalau mati. Saya kalau naik pesawat mulai goyang, saya langsung katakan dalam hati, jatuhlah, jatuhlah. Tapi yang di kiri kanan saya, ada yang sudah katakan, darah Yesus, Allahu Akbar. Tapi saya tidak bisa mengatakan kepada mereka yang saya rindukan, jatuhlah. Nanti mereka bilang apa saya? Jadi saya diam-diam saja. Padahal dalam hati sudah senang sekali. Kemarin saya kena COVID 2019. Tenang-tenang saja. Saya sudah 10 hari panas di rumah. Saya tidak mau kemana-mana karena saya bilang, selesai ini, sudah waktunya. Bukan bunuh diri ya, tapi saya mengikuti kehendak Allah. Datanglah anak saya ke rumah. Begitu dia lihat dan dia ukur bahwa pernapasan saya atau itu SpO2 saya sudah 80, dia langsung hari itu juga masukkan saya ke dalam rumah sakit. Saya bilang, aduh, sudah mau selesai, tapi ya tidak. Begitu juga kemarin saya sakit, aduh, mereka cari kasih obat lagi. Padahal saya sangat merindukan surga itu. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Jadi Pak, saya mau tanya lagi Pak ya. sebentar Boleh Pak, saya sambung sedikit Pak. sebelum Pak Charles jawab, karena ini pertanyaan Bapak, nanti ada beberapa yang mau menjawab, nanti disambung. Silakan Pak Dr. Joni. Saya bisa membayangkan Pak ya, kalau kenosis itu tidak terjadi. Itu ya, bagaimana Kristus yang adalah Allah mau tidak mempertahankan, tidak menjadi kemuliaannya itu tidak dia pertahankan. Dia jadi manusia. Dan pada saat Allah yang menjadi manusia itu tetap juga ditolak luar biasa. Jadi kalau kita ditolak hari ini, itu adalah hal yang biasa. Tuhan saja ditolak gitu. Oke. Lalu kemudian terbukti bahwa ternyata ada manusia yang pernah mati dan kemudian menyaksikan bahwa memang sorga itu ada. Dan manusia itu adalah Yesus. Karena Yesus itu sungguh manusia dan sungguh Allah. Dan Rasul Paulus menerima pengwahyuan secara langsung dari Yesus Kristus, Kristus Yesus. Jadi apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus adalah firman yang memang diberitakan oleh Yesus yang telah pernah mati, gitu. Yang sudah pernah mati. Yesus memberikan jaminan bahwa kalau percaya pada dirinya yang sudah mati, dikuburkan sebagai bukti bahwa ia benar-benar mati, dan ia bangkit, kubur sebagai bukti bahwa memang terjadi kebangkitan. Kalau percaya pada 3 peristiwa yang sudah selesai, karya yang sudah selesai ini, maka engkau pasti
ke sorga. Jadi sorga itu kita yakini ada, karena Kristus sendiri yang mengatakan sorga itu ada. Kalau di Yohanes, Yesus bilang pada muridnya, sekarang aku pergi ke sorga, ke sana, aku akan naik dan akan menyediakan tempat bagimu. Jadi mu itu adalah para murid. Gitu. Jadi sorga itu benar ada. Dalam pengwahyuan yang diterima oleh Rasul Paulus, dalam Filipi pasal 3 ayat 20 jelas dikatakan di sana bahwa sorga itu ada. Mengapa kita yakin sorga itu ada? Inilah iman. Bahwa kita mempercayai pada Kristus sebagai pemilik sorga. Jadi kalau pemilik sorga mengatakan ada sorga, maka kita harus percaya bahwa benar ada sorga. Tinggal persoalannya adalah bagaimana supaya yang saya ini bisa ke sana gitu. Itu kan persoalannya. Tadi kami sudah katakan bahwa kalau mau menikmati sorga, percayalah pada Kristus yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit. Filipi pasal 3:20, KTP kita, KTP baru itu diberikan. Kita adalah warga negara sorga. Dan dari situ, kita menantikan Kristus. Jadi kita sebenarnya di bumi ini hanya bekerja memberi buah. Karena Efesus pasal 2 ayat 10 tadi. Kita bersyukur karena kita masih dimampukan untuk berbuat. Bukan karena kemampuan kita. Kalau cuma mau mengandalkan diri sendiri, gampang itu. Hidup ini seperti angin. Seperti uap, pak, hilang. Tetapi karena Kristus masih mengasihi kita, mengizinkan kita untuk melakukan pekerjaan baik, karena itu yang Allah mau, bekerja memberi buah dalam bahasa lain, Paulus, maka kita harusnya bersyukur. Dan kita menantikan Kristus dari sana, dari sorga. Jadi kita menantikan Kristus itu bukan di bumi, tapi dari sorga. Kalau di bumi, kita bekerja untuk memberi buah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir ini Pak, sebelum ke Pak Charles kembali akan mau bertanya, Pak Wilmar, jadi ini kan surga itu bukan suatu rasa, bukan perasaan, bukan juga suasana, tetapi itu bicara suatu tempat yang real, bukan fiksi. Begitu ya yang dijelaskan oleh Pak Dr. Joni. Silakan Pak Wi, mau menjelaskan tambahan dari pertanyaan Pak Charles tadi. Iya, mungkin kalau untuk pertanyaan Pak Charles ini, mungkin saya bisa tanya balik ya sama Pak Charles. Halo Pak Charles. Charles. Pak Wi, mungkin Silakan Pak. Ya. mungkin kalau boleh bukan membuka diskusi dalam pengertian. Maksud saya pertanyaan Pak Charles tadi bahwa surga itu apa tadi? Apakah surga itu nyata atau fiksi begitu? Oh, itu sudah. Jadi mungkin pertanyaan saya sederhana sebelum mungkin ada gambaran. Pak Charles, percaya enggak Yesus Juru Selamat Allah itu sendiri? Saya punya pengertian gini Pak, tentang rest in peace itu ya, kedamaian. Jadi begini, ada konsep pemikiran seperti gini Pak, hidup manusia itu seperti clockwise ya, dari kayak lingkaran jam, dari nol balik lagi ke nol ya. Kita lahir pada titik nol ya, kita akan balik lagi pada titik nol. Ini konsep pemikiran sederhana aja deh. Sebelum titik nol, body kita kan dari body, spirit, and soul, tubuh, roh, dan jiwa kita tuh ada di mana sebelum titik nol. Saya kasih contoh, misalnya Pak Joni Pak Bisa, misalnya sekarang umurnya taruhlah 60 kira-kira ya. Nah 70 tahun yang lalu Bapak tuh ada di mana? Dia akan balik ke situ. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu, balik lagi ke tidak tahu, dari tadinya. Silakan. Gimana Pak? Pak Charles silakan. Jadi dari baka terus ke fana, akan balik lagi ke bata, kembali lagi ke sebelum titik nol. Jadi ada konsep pemikiran seperti begitu. Jadi ya itu, orang meninggal ya udah selesai, kembali pada ketidaktahuan, kembali ke baka, ke alam baka, sudah tenang, namanya rest in peace. Tujuan terakhirnya hanya kedamaian itu aja. Kita tidak tahu 10 tahun sebelum kita lahir kita ada di mana, ayo. Tubuh, roh, dan jiwa kita ada di mana. Kita akan balik ke situ. Itu konsep pemikiran yang sederhana aja kayak gitu dah. Coba tolong dijelasin dah.
Oke, baik. Terima kasih. Pak Charles, Pak Wi, Pak Charles tadi sudah mengungkapkan bahwa beliau latar belakangnya adalah psikologi, ya, psikolog dan Saya juga seorang ekonom, Pak. Saya seorang ekonom. Tapi Oh, saya ekonom. suka filsafat, suka psikologi, suka neuroscience, saudara ya. dan juga filsafat. Nah, Saya tidak ada latar belakang basic teologi itu nggak ada. itu ada. Karena itu memang cara berpikir bukan cara berpikir ya, framing dalam keilmuan filsafat itu kan sesuatu yang memang harus dilihat dari unsur secara ontologis. Nah, jadi di sini yang mungkin Pak Ya, Pak secara Charles, konkret lah. Semuanya Iya, secara konkret betul. lah. Tidak abstrak. yang tidak abstrak seperti itu. Nah, tadi sebetulnya tadi sudah dijawab oleh Pak Joni itu, Pak. Jadi bahwa pemilik surga itu sendiri adalah Kristus. Kalau Pak Charles percaya dan tidak, itu keputusan Pak Charles. Tapi ketika Yesus datang ke bumi dan kemudian dia menyatakan bahwa aku adalah aku, itu menunjukkan kepada Allah yang memperkenalkan diri pada Musa, berarti dia juga yang adalah pencipta di dalam di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Itu Tritunggalnya sudah nyata di sana. Nah, ini yang saya maksud Pak Wilmar, kalau untuk bisa menjawab ini harus ontologis begitu Pak, karena frame berpikir filsafat itu seperti itu. Silakan Pak Wi. Iya, Tambahkan. maksud saya Pak, Jangan bertanya, tapi langsung sikap Pak Wilmar seperti apa itu? maksud saya jawaban Pak Charles ini justru menjawab pertanyaan tadi, apakah surga itu sesuatu yang real ada atau hanya cerita dongeng? Itu maksud saya. Jadi pertanyaan sederhana saya Pak Charles, mungkin dijawab iya atau tidak. Ya, Pak Charles percaya Yesus Allah atau tidak? Silakan Pak. Ini ya, saya percaya Yesus dalam pengertian Yohanes 3 ayat 16, Pak ya. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi kata dasar itu kasih. Karena begitu besar kasih Allah, jadi Yesus adalah simbol analogi daripada kasih Allah. Dia merupakan manifestasi perwujudan daripada kasih Allah. Jadi barang dia berbentuk gambar Yesus itu sebenarnya foto Yesus itu juga bukan, itu hanya lukisan kan. Orang sejak itu sudah terobsesi sama lukisan Yesus. Padahal itu lukisannya Leonardo da Vinci kan. Ya. Nah, kita jadi sudah terobsesi. Jadi begitu lihat gambar Yesus seolah-olah begitulah. Padahal Yesus adalah analogi daripada kasih. Jadi barang siapa percayakan dia, berarti percayakan kasih. Karena Yesus adalah simbol daripada kasih Allah, kemudian diwujudkan dalam manusia gitu ya. Kayak gitu. Jadi gambar lukisan Yesus yang selama ini diyakini oleh orang Kristen itu sebenarnya hanya nominal, hanya nilai nominal. Ya, lukisan itu hanya lukisan nominal. Karena itu lukisan dari Leonardo da Vinci. Bukan Yesus kan bukan seperti gitu kan. Itu hanya hayalannya Leonardo aja. Kemudian jadi itu nilai nominal. Sedangkan di dalam nilai nominal ada yang namanya nilai intrinsik, nilai hakikat. Nah, jadi barang siapa percayakan dia, percayakan kasih. Kasih itu nilai intrinsiknya. Tidak merasa melakukan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya kira begitu adalah sederhananya gitu aja deh. Ya, terima kasih Pak Charles. Maksud saya begini, artinya Hidup yang berarti kekal Pak itu apa? Charles- Hidup yang kekal dia rips. Ya, terima kasih Pak Charles ya. Maksud saya ketika Pak Charles percaya bahwa itu Allah, maka filsafat kita itu harus didasarkan pada Kristus. Itu Kolose pasal 2 ayat 10. Jadi kalau pertanyaan surga itu ada atau tidak, real, nyata ada. Kalau kita lihat Yesaya 55 ayat 10, 1 Raja-Raja 8:39, 2 Tawarik. Jangan baca ayat Pak, baca ayat jangan Pak. Kita lihat konkretnya. Bagaimana? Mohon maaf Pak Wi, saya harap supaya kita tidak berdebat tapi pandangan saja. Silakan Pak Wi, statement. Iya, jadi maksudnya saya hanya menjawab bahwa surga itu real, nyata ada. Jadi bukan hanya cerita dongeng saja ya Pak Charles. Fiksi ya. Itu maksudnya. Oke Pak Wi, sudah selesai itu Pak? Udah. Oke, baik. Pak Charles, bagaimana dengan jawaban ketiga narasumber? Boleh saya tambahkan, Pak? Ada yang menarik sebenarnya, Pak. Silakan. Ya, saya berterima kasih kepada Pak Charles yang memantik ini rasa penasaran saya dengan ungkapan dari 0 ke 0 ini, Pak. Itu sangat bagus sekali, Pak. Gitu ya. Jadi Ya, makanya memang dalam gitu kan realitanya, logikanya kan gitu.
Iya, Bentar, betul, Pak. betul. Nanti Betul, satu-satu. betul. Ya, silakan Pak John. Iya, saya menerima logika itu, Pak. Oleh karena itu, Efesus pasal 2 ayat 1 mengulang itu posisi nol. Ya, kamu dahulu mati. Kalau itu dilekatkan kepada manusia tanpa Kristus, seperti dalam Efesus pasal 2 ayat 1, maka nol, sekarang nol, dan akan berakhir nol. Itu benar. Dan itu memang fakta. Bahwa kita semua telah berdosa, karena kita berdosa pasti akan ke neraka. Jadi kita di nol akan ke nol. Cuma persoalannya adalah pada Efesus pasal 2 ayat 5, mulai dari ayat 5 terjadi perubahan yang luar biasa di sana. Bahwa ketiga orang itu telah diselamatkan oleh karena kasih karunia, maka Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah bertindak di sana memindahkan orang tersebut dari titik nol. Artinya, ketika kita percaya bahwa keselamatan itu adalah oleh karena kasih karunia. Oke, saya stressing kembali ke Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya bersyukur bahwa kita mengimani bahwa Allah itu adalah kasih. Dan memang itu benar. Ya, Dan itulah natur Allah. Allah adalah kasih. betul. Dan yang unik dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 adalah bahwa kasih Allah yang disebutkan di situ adalah kasih yang tidak terukur. Karena diklaim sendiri kasih yang begitu besar. Yang Unconditional kemudian love lah ya. kasih itu dinyatakan. Ya, kenapa Pak? Unconditional love. Kasih agape. Iya, iya, betul. Kasih Allah, ya saya menyoroti kata begitu besar, Pak. Begitu besar ini adalah nilai yang tidak terukur. Kita tidak tahu batasannya di mana, Pak, gitu. Jadi kasih yang memang tidak terukur, kasih yang begitu besar. Besarnya Allah itu begitu besar. Cuma seperti itu yang bisa kita katakan. Lalu kemudian, bagaimana bentuk kasih yang Allah yang begitu besar itu dinyatakan? Dinyatakan melalui pribadi Yesus Kristus. Kita setuju, Pak. Lalu kemudian Injil hari ini mengatakan bahwa pribadi Yesus Kristus itu sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Semakin kelihatanlah bagaimana besarnya kasih Allah itu. Ia mau menyerahkan nyawanya untuk mati, tetapi dia juga berkuasa untuk mengambil nyawanya kembali menjadi sebagai bukti bahwa dia bangkit hidup. Begitu besar, bahkan mau mati untuk kita. Oke, jadi objek iman kita itu tidak harusnya berhenti pada Allah yang begitu besar kasihnya, menyerahkan Kristus, gitu, diserahkan melalui Kristus. Tetapi kita harus melihat kedalaman dari bagaimana bentuk penyerahan kasih itu. Dan hari ini dalam Injil Rasul Paulus mengatakan kasih itu telah dinyatakan melalui Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Dan inilah yang menjadi modal kita untuk tidak kembali ke titik nol. Jadi kita menerima kasih Allah, kasih karunia, kita diselamatkan. Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak mengembalikan saya, Proposangi, Pak Wilmar, Pak Walda, dan juga Pak Charles ke nol kembali. Tetapi sudah menjadikan kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, menjadi ciptaan baru dengan posisi kekal di dalam Kristus. Jadi kita sudah dipindahkan dari neraka ke surga. Kita tidak mengawali dengan mati, tetapi kita mengawali dengan mati, tetapi kita akan akhiri dengan hidup. Kalau orang di luar Kristus mengawali dengan mati, dan dia juga akan mengakhirinya dengan mati kekal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak, maksud saya bukan kembali ke nol, Pak. Maksud saya bukan kembali ke nol, kembali ke sebelum nol. Kembali ke sebelum nol. Itu, bukan kembali ke nol. Kembali ke sebelum nol gitu loh.
Oke, jadi yang mungkin lebih konkret Pak Charles boleh sampaikan lebih literal Pak. Jangan figurat, ini bahasa figuratif kan, bahasa apa ya, filsafat. Kalau bisa diberikan semacam ilustrasi seperti apa maksudnya ini? Ya begitu tadi saya tanya, misalnya Pak Joni Pabisa lahir umurnya 60 tahun ya. Itu titik nolnya di situ kan, lahir. Terus bertambah 1 tahun berarti berkurang 1 tahun umurnya. Kalau kita targetnya, orientasi kita adalah dari takdir Allah ya kan. Nah sekarang sebelum titik nol itu Bapak itu ada di mana? Jadi kira-kira 5 tahun atau 10 tahun sebelum Bapak lahir itu Bapak ada di mana? Disitulah kita akan kembali. Oke, silakan Pak John. Kira-kira begitulah. Oke, baik. Silakan. Ini ontologis. Oke, Pak. Wah, saya suka sekali ini, Pak. Jadi, saya itu lahir tanggal 4 Juni, Pak. Ya, 4 Juni tahun 69. Bagaimana sebelum 4 Juni itu? Kan seperti itu saja kan, Pak? Betul, itu Pak. Ya, tentu saya belum ada, gitu kan? Saya belum ada. Saya itu tidak kekal gitu. Ya. Manusia tidak kekal. Sehingga demikian saya pasti belum ada. Tapi mari kita lihat penjelasan berdasarkan pendekatan rohaninya. Jadi kembali ke sebelum nol ini sebenarnya adalah gambaran kalau kita berada di luar Kristus, Pak ya. Ini adalah gambaran keadaan yang memang sangat buruk sekali. Dan kalau kita mau melihat ke dalam Injil anugerah, Injil kasih karunia, Injil hari ini, maka kembali ke sebelum nol itu sebenarnya tidak dikenal di dalam Injil anugerah Allah. Manusia tanpa Kristus memang benar dia berada di kondisi terburuk. Kondisi terburuknya itu di mana? Mati rohani, Pak. Sehingga Efesus pasal 2 ayat 1 sendiri bilang seperti itu. Sekalipun kita hidup, jemaat Efesus hidup, tetapi karena mereka tidak memiliki Kristus, maka mereka dikatakan mati. Kondisi terburuknya di situ. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa titik minusnya itu adalah kondisi terburuk, itu tergantung persepsi kita. Tetapi yang jelas, Alkitab mengatakan kondisi terburuk manusia sebenarnya adalah diklaim oleh Rasul Paulus mati rohani. Tetapi kemudian, kalau ia sudah percaya pada Kristus sebagai wujud dari kasih Allah, dan kasih Allah itu telah dinyatakan melalui karya mati, dikuburkan, dan bangkit, maka orang itu telah dihidupkan, dikeluarkan dari kondisi terburuk. Dia tidak mati rohani lagi, tetapi dia sudah memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah. Bahkan lebih dari itu, ia disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Kristus menjadi kepala dan kita adalah anggotanya. Dan bukan hanya di situ. Allah memberikan jaminan bahwa dia menjadi buatan Allah, diposisikan secara surgawi, dan dipastikan masuk ke dalam surga. Jadi, kasih karunia Allah itu tidak bekerja seperti kita mengenal bagaimana sistem itu bisa direset. Melainkan memang Allah bekerja dengan sistem ciptaan baru yang kekal. Allah yang melakukan pekerjaannya sendiri. Jadi bukan Allah memperbaiki, bukan Allah mereset. Tetapi Allah menjadikan kita ciptaan baru. Menjadikan kita menjadi manusia baru. Sehingga demikian dalam Injil anugerah Allah, konsep dari nol atau sebelum nol, ya, itu sebenarnya adalah kondisi di luar Kristus, tapi dalam Injil anugerah Allah tidak diterangkan seperti itu. Jadi kalau kemudian kembali lagi, saya di mana pada tanggal 3 Juni 1969? Saya tidak tahu jawabannya, Pak, karena saya tidak ada pada waktu itu. Demikian, terima kasih. Nah, kembalinya akan ke situ, Pak. Atau begini, Baliknya akan ke situ. begini Pak Charles mungkin bisa membantu kita yang dari pertanyaan yang tadi Pak Charles sampaikan. Kalau Pak Charles sendiri ingin menjelaskan seperti apa, silakan Pak. Saya beri waktu 1-2 menit. Ya, saya hanya ingin penjelasan
yang mengarah kepada pembuktian bahwa benar surga itu ada. Karena selama ini sudah kan umur alam semesta menurut kan sudah 14 miliar tahun, sudah manusia tuh berapa miliar sudah kan sudah ya mati, dan itu ya kemudian mereka sudah mati sekian lama, belum ada satu pun manusia yang bangkit kemudian menceritakan tentang kebenaran adanya surga dan neraka di sono tuh, di alam sana itu loh. Belum pernah ada satu pun. Ada kadang-kadang ilustrasi cerita-cerita fiktif yang dibikin skenario untuk film gitu loh. Kayak film Inferno, terus film 2012, ingat nggak? Bapak pernah dengar nggak? Dulu suku Iya, Maya benar. di Indian pernah bilang itu bahwa akan terjadi kiamat pada tahun 2000 berapa tuh? 2023, tanggal 23 Desember. Terus baru-baru juga ada pendeta yang bilang tentang rapture itu loh, pengangkatan itu kan omong kosong semua itu. Pendeta yang bilang ada rapture tanggal 23 September itu menghilangkan masyarakat terhadap kepercayaan terhadap khotbah-khotbah para pendeta gitu loh. Jadi ada pendeta yang bisa membuktikan. Jadi maksud saya tadi pertanyaan Bapak, saya pengen kalau bisa ada pendeta yang bisa membuktikan bahwa benar neraka itu ada atau enggak, surga dan neraka ada atau enggak gitu lah. Khotbahnya. Soalnya khotbah ABCD, pendeta ABCD semuanya beda-beda. Oke, Jadi pegangan kita apa? Jadi confused kita. Kami tangkap maksud dari Pak Charles. Gini, kalau dari saya, memang sebenarnya saya moderator ya jadinya, tapi paling tidak kita coba diskusi Pak ya, tidak dalam konteks untuk mengindoktrinasi atau boleh Pak. apa ya, mengajar Bapak, tidak. Jadi sebetulnya yang dapat bersaksi itu Pak mengenai alam beyond ini Pak ya, di luar jangkauan kita yang jauh sana, itu tidak ada Pak. Manusia siapapun tidak ada selain dia yang menyatakan diri di dalam Kristus. Nah itu tadi saya sudah katakan, I am who I am, ya kan? Ehye, Asher, Ehye. Itu menjelaskan kepada self eksistensi Allah itu sendiri, yang menyatakan bahwa aku adalah aku. Nah seperti misalnya Allah memperkenalkan diri pada Musa, kemudian Yesus memperkenalkan diri bahwa aku adalah jalan keselamatan, aku adalah terang, aku adalah, itu menjelaskan seperti yang tadi Pak Wilmar katakan, bahwa dalam Septuaginta itu menjelaskan kepada bagian yang tidak terlepas dari self eksistensi Allah yang menyatakan diri pada Musa itu melekat pada Kristus. Nah karena itu kalau dikatakan bahwa en arche en hologos, kan gitu, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 3 itu sudah menjelaskan tentang self eksistensi yang Tritunggalnya itu. Nah itu mungkin kalau saya coba sedikit menjelaskan itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, di situ dia menjelaskan Bereshit bara Elohim. Nah jadi di situ dikatakan bahwa ketritunggalan Allah sudah nyata di dalam penciptaan pertama yang melekat di situ, bahwa Elohim di situ adalah maskulin plural. Nah kembali ke soal tadi, kalau begitu siapa Yesus? Nah Yesus itulah yang tadinya bersemayam, yang dia transenden, yang tidak tersentuh, yang tidak terhampiri oleh Musa, tetapi kemudian dia mau menjadi Immanuel di dalam Kristus dalam bentuk carnal, daging. Nah yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Dr. Joni bahwa di sanalah Yesus kenosis. Dia tidak mengosongkan dalam pengertian dia mengosongkan diri dari kealahan, tidak. Dalam pengertian di situ adalah dia itu adalah Allah. Bagaimana kita bisa melihat bahwa dia Allah? Satu, dia menyatakan pengampunan dosa. Kedua, dia bisa mengatasi gravitasi alam, dia bisa mengatasi badai, bahkan dia bisa membangkitkan Lazarus. Itu ilahi, natur ilahi yang tidak terlepas dari Kristus. Tetapi dalam pengertian kenosis di sini, dia tidak mengabaikan atau dia tidak melepaskan natur ilahinya, tetapi dia mengambil satu natur yang terbatas dan memasang kepada dirinya. Itu poin-poin.
Nah, pertanyaan sekarang begini, kalau begitu apakah Yesus cukup valid? Apakah Yesus cukup compatible? Apakah Yesus cukup representatif untuk menjelaskan bahwa surga itu ada tidak? Jelas, Pak. Alkitab menyatakan dengan lugas, dengan jelas, dengan tegas bahwa Yesus menyatakan tadi bahwa aku akan pergi kepada Bapa dan menyiapkan tempat bagi kamu. Itu dia pergi, tetapi sebelum dia datang itu dia sudah nyatakan di dalam yang tadi disebutkan, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 1 dan 14, dan kemudian masih banyak ayat. Jadi tidak ada lagi pribadi lain yang dapat menjelaskan self eksistensi surga itu. Dia tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan selain hanya pribadi Yesus. Nah, karena itu who is believe is not perish, itu yang tadi yang Bapak katakan, but have eternal life, tetapi memiliki hidup yang kekal. Jadi sebenarnya ketika kita mempercayai Yesus itu justru kita sedang mempercayai eksistensi surga itu, Pak. Dia itu sungguh real dan nyata. Saya kira itu yang bisa kita share lah, begitu ya. Kalau Pak Dr. Joni atau Pak Prof. Jimmy mau tambahkan, silakan. Ya, izin. Boleh, Pak, boleh saya sedikit tambahkan? Ya, Cap, langsung saja Pak Cap. Saya yakin. Boleh ya, oke. Terima kasih, Pak. Jadi pertanyaan tadi ya mungkin berkisar pada filsafat seperti yang dikatakan tadi itu, ontologi digabung dengan epistemologi. Jadi itu dari filsafat Yunani juga ada yang terkenal dengan Plato mereka, kemudian Plato dan kawan-kawannya itu, Socrates, semua itu yang percaya tentang praeksistensi jiwa dan tubuh. Tetapi Alkitab yang kita percaya, apalagi teologi dispensasional, itu menolak untuk filsafat-filsafat terhadap praeksistensi jiwa, karena kita ini adalah imago Dei, kita adalah diciptakan berdasarkan gambar dan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi itu kita sangat tidak masuk di dalam praeksistensi jiwa. Kalau tentang ontologi itu mengenal pra-realita, realita, dan post-realita. Itu sebabnya mereka ada dari titik nol dan sebelum titik nol. Kemudian Buddha juga percaya tentang itu, dan beberapa agama yang seperti percaya terhadap reinkarnasi. Nah, Alkitab percaya terhadap penciptaan yang pertama. Manusia diciptakan oleh Allah, imago Dei. Kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu dibentuk di dalam tubuh manusia berkembang berdasarkan kejatuhannya. Jadi manusia bergenerasi seperti yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur, bahkan Yeremia, ketika Allah membentuk kita di dalam buah pinggang, jadi Allah mengerti kita, sudah tahu kita, sudah mengenal kita ketika kita dibentuk di dalam rahim ibu. Nah, itu sudah dalam bentuk dosa. Jadi saya kira untuk menjawab bahwa sorga atau neraka itu ada atau tidak, saya kira harus digabungkan dengan kepercayaan yang sudah disampaikan oleh pendahulu-pendahulu tadi. Jadi saya hanya menguatkan bahwa Alkitab tidak dapat ditembungkan atau tidak dapat dipertemukan dengan filsafat-filsafat yang percaya terhadap praeksistensi jiwa. Saya kira tidak bisa ketemu, karena kalau kita percaya terhadap saintis bahwa umur dunia ini sekian juta miliar tahun atau berapa tahun, dan kalau kita akan 14 miliar terjebak tahun di Pak dalam menurut NASA. ya,
kalau kita terjebak di dalam black hole itu, maka saya kira tidak dapat ketemu antara saintis dan teologis. Saya kira itu, Pak. Kita tetap percaya pada apa yang di dalam Alkitab. Terima kasih. Sekarang gini Pak, kalau ada pertanyaan lanjutan, boleh nggak? Kita lahir tuh nol, telanjang, tidak punya pakaian, tidak punya nama, tidak punya bahasa, tidak punya kata-kata, tidak punya agama, tidak punya kitab suci. Ya, kita ngerti bahasa itu karena kita diajarkan. Itu bahasa semua yang kita gunakan bahasa artificial. Ada 400 juta lebih bahasa di dunia ini kan. Baik, itu bahasa artificial, bukan bahasanya Tuhan. Itu bahasanya manusia untuk untuk komunikasi antar sesama manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita begitu lahir, kita diasingkan, tidak diajarkan bahasa, kita tahu apa itu agama, kita tahu bisa baca kitab suci enggak? Bisa nggak Itu kita kita baca kitab berbicara suci? Bisa nggak kita tentang apa itu agama? Itu kita berbicara tentang filsafat kalau. Sekarang kita ada eksis. Kalau kita berbicara tentang kalau, nantinya kita akan masuk kepada apa yang dikatakan oleh René Descartes. I'm think, ya. Jadi saya berpikir sehingga aku eksis. René Descartes itu, karena dia berpikir, dia secara filsafat. Saya selalu menekankan bahwa yang kita bicarakan di sini, Alkitab menolak pra-eksistensi jiwa. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Charles setuju dan tidak setuju itu nanti pilihan. Tapi paling tidak berdasarkan jawaban-jawaban ini Pak, nanti coba tolong dipertimbangkan. Bukan berarti untuk sebagai satu keharusan menerima Pak ya, karena kita di sini diskusi. Silakan Pak Joni, Pak bisa, Dr. Joni. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama, mengapa tidak ada orang dari sorga itu bangkit lalu kemudian cerita pada kita? Mungkin karena sorga terlalu enak, Pak ya, sehingga mereka enggan mau tinggalkan sorga. Bisa Pak, betul bisa. Gitu Di ya. sana banyak bidadari kalau katanya. Bisa Iya. kawin sama banyak bidadari kalau menurut Jadi ajaran nanti dia agama bilang begini, Sono. Pak. Bodoh sekali saya mau ke bumi sementara surga jauh lebih nikmat gitu kan. Kalaupun mungkin Tuhan bilang, kau kutugaskan ke bumi dulu, mungkin dia akan protes ini, Tuhan, saya tidak mau lagi ke bumi. Tapi kan tidak seperti itu. Banyak makanan rendang segala macam. Kisah orang kaya dan Lazarus itu membuktikan kan bahwa ketika sudah di sorga, maka itu adalah tempat kekal. Begitu juga kalau sudah di neraka, untung neraka sekarang belum ada Pak ya. Jadi baru tempat penghukuman sementara. Gitu. Nanti sorga itu di akhir. Gitu ya. Jadi kalau sudah di sana itu sudah tidak bisa keluar-keluar lagi. Itu normalnya begitu Pak. Tetapi kalau Allah mau membuat sesuatu yang lain yang tak terduga, ya mungkin itu wahyu baru lagi nanti. Gitu ya. Tapi kita percaya bahwa wahyu ini sudah lengkap, bahwa hal-hal normal seperti itu pasti akan berjalan sebagaimana adanya. Oleh karena itu, satu-satunya yang menjadi referensi kita adalah yang sudah pernah bangkit, yang sudah pernah mati dan sudah pernah bangkit. Siapa itu? Yesus. Yesus pernah mati dan dia terbukti bangkit. Dan disitulah diceritakan bagaimana kematian Kristus itu menghapus dosa. Siapa yang percaya, dosanya dihapuskan, dan dia pasti akan ke surga. Mati, kubur, dan bangkit itu adalah berita yang harus dipercayai kalau kita mau ke surga. Kalau Rasul Paulus, dia bilang begini, suatu waktu kemah kediaman kita itu akan dibongkar. Artinya apa? Bahwa ada waktu di mana surga itu akan menjadi tempat yang pasti kita nikmati. Tinggal tunggu tanggal mainnya, Pak. Gitu kan? Banyak yang sudah rindu ke sana, tapi tanggal mainnya belum, tiketnya belum, Pak. Mengapa? Karena kita masih diizinkan untuk bekerja memberi buah. Itu clear barangkali. Memaksakan diri. Saya ke surga atau ke neraka ini.
Satu-satunya adalah akhir hidup. Itu aja. Gitu kan? Tapi kan ini bukan referensi yang harus kami rekomendasikan. Selagi kita masih dilayakkan oleh Kristus untuk bekerja memberi buah, Pak, mengapa kita tidak bekerja memberi buah? Gitu. Karena kita ini sudah pasti, Pak, di sorga. Jadi nggak usah buru-buru lah mau ke sorga. Karena sorga itu tidak akan kemana-mana gitu. Karena kita saja sekarang masih di bumi, kita punya KTP sorga, dan dari sana kita sudah menantikan Kristus. Ya, jadi kita bersyukur saja, Pak, karena kita masih hidup. Satu-satunya referensi yang bisa kita lakukan, yang kita bisa terima hanyalah Alkitab. Di luar Alkitab tidak akan bicara sorga. Di luar Alkitab tidak akan bicara tentang siapa yang akan ke neraka. Karena semuanya itu pasti akhirnya ujungnya adalah usaha, kesalehan, dan seterusnya. Berita di luar Alkitab itu adalah berita-berita yang akan berorientasi pada kepentingan manusia. Sementara apa yang disampaikan Alkitab itu berorientasi juga memang pada kepentingan manusia, tetapi itu merupakan pengwahyuan dari Allah, bukan hasil pemikiran manusia. Jadi kita baca Alkitab itu untuk kepentingan kita. Kita berdoa juga untuk kepentingan kita. Dan lewat itulah kemudian Allah dimuliakan. Ya, kita bersyukur saja, Pak, kalau kita bisa makan, kita bisa minum, atau kita bisa melakukan apapun, kita bisa lakukan untuk kemuliaan Allah. Kita bersyukur, Pak. Ya, jadi kerja kita itu, ya, kita bekerja saja. Kalau kemudian nanti, itu terkait dengan anak-anak, Pak, ya, dalam bentuk janin. Kebetulan saya sangat paham model pendidikan seperti itu. Mereka itu, janin pun itu sudah bisa kita injili, Pak. Sudah bisa kita injili. Makanya, kepada ibu-ibu yang lagi hamil itu, mari kita sarankan agar selalu bercerita tentang Injil kepada dirinya sendiri. Karena ketika dia sudah dalam bentuk janin, itu dia sudah memiliki kemampuan mendengar. Jadi memang betul dia belum bisa berbahasa, tapi informasi itu dia sudah bisa terima. Nah, kalau perkembangannya seterusnya, saya setuju dengan apa yang Pak Charles katakan. Lewat proses belajar, lewat proses berlatih, akhirnya kita bisa memahami. Tetapi kembali lagi pada hakikat atau substansi dari pendidikan, maka sesungguhnya kita bisa melakukannya sekalipun anak itu masih dalam bentuk janin. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penutup diskusi kita malam hari ini, silakan Prof. Terima kasih. Oke. Jadi terima kasih Pak Charles. Yang saya cuma sampaikan bahwa ini soal percaya, ya. Jadi itu yang dibilang oleh Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu karena iman. Jadi sorga itu karena iman. Kita imani itu. Dan kita sudah rasakan bahwa dengan Alkitab tiap hari kita baca, terjadi perubahan hidup, terasa sekali sukacita surgawi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah ada di penghujung acara maksudnya, dan kita telah selesai. Jadi dengan kata lain bahwa kami dari Grace Ministry sangat bersyukur, berterima kasih untuk Pak Dr. Joni Pabisa sebagai Ketua STAM Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado, dan kemudian Profesor Dr. Jemi Pusangi PhD selaku Ketua Senat STT Anderson, dan kemudian Pastor Will Marianis Magister Teologi yang juga sudah memberikan pendapat-pendapat, bahkan pemikiran pemikiran dari bagian yang sudah kita pelajari tadi, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Begitu juga dengan Kapten Jenry Adip Saputra Gandaria Magister Teologi yang juga sudah memberikan beberapa pandangan mengenai perbedaan ontologis dan teologis, ya, dari diskusi tadi terakhir dengan Pak Charles. Juga Pak
representasi Indonesia ini untuk wilayah Singapura dengan kasih Bapak Samuel Kurieke Balobun, Magister Pendidikan, Master Pendidikan. Dan dengan beberapa saudara kita yang lain, ada Dr. Grace, ada Ibu Steri yang di Amerika. Kami juga Grace Ministry mengucapkan terima kasih untuk link yang sampai saat ini tetap digunakan. Dan tentunya kalau mau ditanya ini berapa dari angka, pasti sangat tinggi, tapi biarlah angka ini seperti tadi yang sudah kita diskusikan pada ayat 10 tadi kan, sebagai investasi kekekalan, dan nanti di surga coba ku hitung di sana. Terima kasih Ibu Steri, begitu juga Bung Yoram yang dengan setia menyampaikan publish ya acara-acara kita Grace Ministry, Ibu Nancy, Ibu Sarah Tatu yang dengan setia mengikuti beberapa sesi kita, begitu juga Ibu Kris ya yang ada di Tangerang, Ibu Esther Tangkilisan yang ada di Paldua Manado, Ibu Diana Wenas yang ada di Jakarta. Terima kasih semuanya. Dan kita segera akan menutup. Dengan kasih kami serahkan doa penutup ini pada Profesor Jimmy Pusengi. Silakan Prof. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih juga karena Kristus Juru Selamat. Dan kami sudah dimeteraikan hidup kekal di sorga oleh Roh Kudus. Firman-Mu juga selalu mengingatkan kami, memberikan kami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Injil yang membuat kami boleh selamat. Kami dengar, kami imani atau percaya, dan kami dimeteraikan. Terima kasih Tuhan. Tujuan hidup kami tidak lain sekarang, yaitu untuk memuliakan Tuhan Allah. Terima kasih untuk Grace Ministry yang selalu memberikan kesempatan. Kiranya tolong supaya kami semua semakin memiliki pengetahuan akan kebenaran. Tolong juga Tuhan, seandainya di antara kami ada yang belum yakin masuk surga, supaya boleh percaya pada Kristus yang mati karena dosa-dosa kita, Dia dikuburkan dan Dia bangkit. Kemudian Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang tidak layak. Terima kasih. Berkati Grace Ministry, berkati kami semua yang hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.